Terkait tingkat keterpilihan calon presiden atau elektabilitas menjelang pemilihan presiden 2024, ada 3 temuan utama berdasarkan hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2022. Pertama adalah semakin sedikitnya jumlah responden atau masyarakat yang belum menentukan pilihan. Artinya dalam beberapa periode survei terakhir, ini semakin banyak masyarakat yang mulai menentukan pilihan calon presiden atau tokoh yang akan dipilih sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Kemudian yang kedua, ada indikasi bahwa publik semakin sering menerima paparan informasi, baik itu dari media mainstream ataupun dari media sosial terkait dengan sosok-sosok ini, sehingga pada akhirnya ini mengerucut pada pilihan publik terkait dengan tokoh yang dipilih sebagai calon presiden di 2024. Semakin banyaknya masyarakat yang mulai menentukan pilihan, ini juga berbanding lurus dengan semakin meningkatnya elektabilitas dari beberapa tokoh yang digadang-gadangkan menjadi calon presiden di 2024 mendatang. Ada 3 tokoh utama yang berdasarkan hasil survei-survei sebelumnya, sebetulnya 3 tokoh ini juga menjadi pilihan utama publik. Jadi di Januari 2022 lalu, berdasarkan hasil survei kita, ketiga tokoh ini juga mengalami kenaikan elektabilitas. Tapi ini menarik, di satu sisi, kenaikan ini mencerminkan bahwa masyarakat mulai menentukan siapa tokoh-tokoh yang ia pilih. Tapi di sisi lain, kenaikan ini juga mencerminkan sebetulnya belum final kalkulasi politik terkait dengan calon presiden saat ini. Nah, meskipun dalam beberapa survei terakhir, nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih menduduki 3 peringkat teratas, tapi sebetulnya kalkulasi ini masih belum final. Tokoh-tokoh lain juga masih memiliki peluang untuk menggali ceruk suara yang sampai saat ini masih cukup besar. Kalau kita jumlahkan para pemilih yang tidak memilih Prabowo, tidak memilih Ganjar, dan juga tidak memilih Anies, itu jumlahnya sekitar 38,8%. Suara responden masih terdistribusi pada sejumlah tokoh seperti Sandiaga Uno, kemudian Ridwan Kamil, AHY, Tri Risma Harini, dan juga sejumlah tokoh lainnya seperti Erick Thohir hingga Mahfud MD. Nah, ini mengindikasikan apa? Pertama, bahwa sebetulnya masih cukup besar peluang bagi sejumlah tokoh untuk meraih dukungan, apalagi sebagian tadi masih ada sekitar 11% yang belum menentukan pilihan. Kemudian yang kedua, suara sebesar 38% ini masih memiliki kemungkinan untuk berubah, pun nanti juga dengan suara pemilih Prabowo, Ganjar maupun Anies. Ini yang terlihat dari beberapa survei terakhir. Jadi masih terbuka kemungkinan untuk peralihan basis dukungan dari setiap tokoh. Intinya kalkulasi politik masih belum final, semua kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita lihat masih cukup banyak yang tidak memilih Prabowo, Ganjar ataupun Anies, tadi sekitar 38,8%. Ini mengindikasikan bahwa masih banyak peluang yang dimiliki oleh sejumlah tokoh lain untuk mendulang dukungan jelang pendaftaran presiden di 2024 mendatang. Artinya semua kemungkinan bisa terjadi, tidak ada tokoh yang mendominasi sampai saat ini, dan ini menarik untuk kita melihat bagaimana percaturan politik selama 19 bulan yang akan datang. Dan tentunya kita Litbang Kompas akan terus berupaya menyajikan pergerakan atau perubahan suara dukungan dari masyarakat jelang Pilpres 2024. Nantikan.